Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya doakan semoga hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Pada video kali ini saya ingin membahas video yang kemarin, sambungan video yang kemarin, yaitu bagaimana caranya kita menjalankan bisnis tanpa modal. Yang dalam konteksnya di sini adalah modal itu artinya tidak menggunakan hutang atau pinjaman dari investor, yang berarti bisnis itu kita bangun dari kerja keras kita sendiri. Benar-benar kita memulai bisnis itu dari nol. Ya, itu bisa melalui modalnya bisa kita cari melalui bekerja kemudian kita kumpulkan uangnya, kita jadikan modal, atau bisa melalui bisnis kecil-kecilan yang kita mulai dari modal yang minim sekali. Pada video sebelumnya saya juga sudah membahas bagaimana strateginya. Yang harus kita ubah pertama kali itu adalah kita mengubah mindset terlebih dahulu. Mengapa saya fokuskan di mindset terlebih dahulu? Karena lewat mindset itulah perkara-perkara teknis nantinya akan berjalan secara alami mengikuti mindset yang sudah kita rubah tersebut. True story ya teman-teman, ini pengalaman saya pribadi, pengalaman saya ketika tahun 2015 saya pernah berbisnis dengan menggunakan hutang atau pinjaman dari bank, dan alhamdulillah bisnis saya tidak berhasil. Itu salah satu teguran dari Allah supaya saya menjauhi riba. Alhamdulillah bisnis saya tidak berjalan, ya. Kemudian pada saat itu memang mindset saya, jikalau saya ingin berbisnis maka saya harus cari modal terlebih dahulu. Yang mindset yang saya pikirkan itu adalah modal. Sehingga untuk mendapatkan modal tersebut saya akhirnya menghalalkan segala cara, meskipun salah satunya adalah dengan mengambil jalan riba atau meminjam uang di perbankan. Ya, alhamdulillah bisnis saya tidak berhasil, bisnis saya boleh dikatakan bangkrut, tidak jalan. Dan ketika mindset saya sudah berubah, ya, ketika saya sudah ketika saya tidak lagi berpikir bagaimana caranya supaya bisa dapat pinjaman atau modal supaya bisa menjalankan bisnis saya, itu alam bawah sadar saya itu mengarahkan kepada saya bagaimana caranya supaya saya bisa kreatif, bisa mencari jalan yang halal untuk supaya saya bisa mengembangkan bisnis saya. Ya, saya tuh tidak terpikirkan, ya, tidak ada perencanaan apa segala macam. Ketika mindset saya ubah, saya tidak ada strategi khusus. Jujur aja, saya itu hanya menjalankan apa adanya saja. Apa yang bisa saya jalankan ya saya jalankan. Pada awalnya ketika saya berhijrah dari riba, yang saya lakukan adalah saya mulai melakukan aktivitas produktif, yaitu berdagang seperti biasa. Kemudian saya beli dompet di pasar ASMK seharga Rp500.000, kemudian saya jual di Blok F Tanah Abang. Itu modal dompetnya 5.000 dan 6.000, saya jual di samping Tanah Abang 10.000. Alhamdulillah dari situ bisnis saya meskipun belum merasakan profit yang besar, tapi alhamdulillah bisnis saya sedikit demi sedikit berjalan. Selain itu juga saya sering main ke pasar grosir Tanah Abang, saya foto-foto barang, kemudian saya upload di sosmed. Kegiatan itu terus saya lakukan berulang-ulang sehingga sampai ada pelanggan di daerah yang menghubungi saya untuk dibelanjakan. Lah, seperti itulah awal-awal saya merintis karir bisnis saya benar-benar dari nol, ya teman-teman. Ya, teman-teman juga bisa mencari cara lain untuk membangun bisnis, ya. Bisa lewat jualan, bisa ataupun bahkan bisa bekerja terlebih dahulu. Carilah tempat untuk bisa bekerja, kemudian sedikit demi sedikit kumpulkan uang sehingga Anda bisa melakukan aktivitas bisnis tersebut. Oke, kemudian pada video kali ini saya ingin menambahkan satu lagi pelajaran buat kita semua, yaitu
kita bisa meniru mindset dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Yatsrib, sekarang Madinah, beliau itu tidak membawa apa-apa dari kampung halamannya Mekah. Kemudian ketika sampai di Yatsrib, beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Ansor yang ada di Yatsrib waktu itu, yaitu Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Waktu itu sahabat Ansor, Sa'ad bin Rabi adalah salah satu orang terkaya di Yatsrib ya. Beliau pada saat itu menyambut dengan hangat saudara Abdurrahman bin Auf. Ini sejarah singkatnya ada di situs detik.com. Kita bisa mengambil pelajaran berharga dari sini. Ya, kita baca satu persatu ya. Sesampainya di rumah Sa'ad bin Rabi, ia pun segera menunjukkan hartanya kepada Abdurrahman bin Auf dan berkata, "Ini adalah hartaku yang aku bagi menjadi 2. Maka pilihlah separuh yang dapat kamu ambil untuk dirimu." Tidak sampai di situ saja, Sa'ad pun menawarkan rumahnya yang 2 tingkat untuk dibagi berdua dengan Abdurrahman bin Auf. Mendengar itu semua, Abdurrahman membalas dengan senyuman dan berkata, "Wahai saudaraku, semoga Allah memberikan keberkahan dalam hartamu, keluargamu, dan rumahmu. Sebaiknya tunjukkan saja kepadaku jalan menuju pasar." Wow, luar biasa. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu benar-benar ditawarkan modal free oleh saudaranya dari kaum Ansor, yaitu Sa'ad bin Rabi, tetapi beliau tidak menerimanya. Beliau menolaknya dengan cara yang sangat halus sekali. Selanjutnya, setelah Sa'ad menunjukkan jalan menuju pasar, ia pun keluar dengan kayu bakar di pundaknya. Kayu bakar tersebut rencananya akan ia jual di pasar. Sejak hari itu pula Abdurrahman bin Auf pun memulai perjuangan kerasnya berjual beli, melaba, dan merugi di sana. Jadi luar biasa ya mindset sahabat Abdurrahman bin Auf ini. Ya, beliau tidak canggung membawa kayu bakar di pundaknya dibawa ke pasar, meskipun kegiatan tersebut sangat tidak keren ya, tapi beliau tidak malu-malu. Beliau tetap fokus pada tujuannya bahwa beliau ingin sekali berbisnis ya. Itu mindset yang sangat luar biasa. Kreativitas Abdurrahman dalam berniaga pun lahir seperti yang ditulis oleh Ahmad Zaki El-Shafa. Ia meminta tolong kepada saudara barunya Sa'ad untuk membeli tanah yang kurang berharga di samping tanah tersebut. Sesaat tanah tersebut dibeli, ia pun segera membagi tanah menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama besarnya. Abdurrahman kemudian mempersilahkan siapapun untuk berdagang di atas tanah tersebut tanpa dikenakan biaya sewa. Jika hasil dari berdagang tersebut mendapat untung, Abdurrahman bin Auf hanya mengimbau mereka untuk membagi hasil seikhlasnya. Tentu saja ide cemerlang ini diterima dengan baik oleh para pedagang yang ada di sana. Semua orang pun berbondong-bondong pindah ke pasar baru tanpa biaya operasional yang dibangun oleh Abdurrahman tersebut. Para pedagang di sana pun sukses membawa keuntungan yang besar, sehingga hal itu membawa keuntungannya berkali lipat bagi Abdurrahman. Omset hasil dagangan pun semakin besar dan ia dikenal sebagai pedagang yang sukses. Nilai kekayaannya saat Abdurrahman wafat senilai 6 triliun. Wow, besar sekali ya. Ya, itu sekilas kisah Abdurrahman bin Auf. Yang kita bisa ambil pelajaran di sini adalah mindset beliau yang sangat luar biasa. Meskipun beliau ditawarkan modal yang sangat banyak oleh saudaranya, beliau sama sekali tidak serta-merta menerimanya, karena memang mindset beliaulah yang mengarahkan beliau untuk seperti itu ya. Jadi luar biasanya juga sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf ini adalah satu-satunya sahabat yang pernah berdoa kepada Allah untuk dimiskinkan, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kisah sahabat Abdurrahman bin Auf yang memiliki mindset yang luar biasa. Dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa sekelas Abdurrahman bin Auf sekalipun memulai usaha benar-benar dari nol, tidak mengandalkan modal. Meskipun modal bisa saja dia mendapatkan modal dengan cara yang halal,
yaitu harta yang dibagi oleh sahabat Ansornya, yaitu Sa'ad bin Rabi, tapi beliau tidak menerimanya karena beliau yakin beliau bisa mendapatkan harta melalui jalan berniaga atau berdagang. Ya, itu adalah contoh yang memang harus kita teladani ya teman-teman semuanya, bahwa sahabat Nabi yang paling kaya memulai bisnisnya bukan dari modal yang besar, tetapi benar-benar dari nol. Ya, demikian video saya pada siang hari ini. Semoga bisa membawa manfaat. Ya, nantikan video saya berikutnya di channel Aryapreneur Official. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda yang lain. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.